merupakan doa pelimpan jasa malam terakhir, malam kembang Ibu almarhumah Ibu Lisila Santi Handoko disemayamkan di tempat ini. Akan selalu kita iringi doa-doa semoga arwah beliau segera menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, tenang, damai, dan bahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera sepenuhnya merelakan melepaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, mohon semua yang hadir untuk berdiri. Kita menghormat dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhumah dibuka buku puja baktinya halaman 2, disambung pujian air suci halaman 3. Lencahawe
dibuka halaman 4 mantra ulas asih tapeju. Namo Sifang Cerintasa Amitabha. Namo Sifang Cerintasa Amitabha. Namo Sifang Cerintasa Amitabha. Namo Tape Quan Serin Posai. Namo Tape Quan Serin Posai. Namo Tape Quan Serin Posai. Namo Aladana Dala Ye Ye. Namo Ariye Walu Jeti Sokola Ye. Uti Sato Boye Moha Sato Boye Moha Jaluni Jaye Konsa Bola Pai Sudana Kasye. Namo Sicilito Imam Ariye Walu Jeti Sekolah Lintoko. Namo Nala Cinja Amitabha Sante Yen Toto San Topeng Sanding Kapian. Namo Sifang Tela Namo Amitabha. Bumbunya ditarik. Namo Amitabha. 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 Namo Amitabha.
Sein Posan Namo Tassa Posan Namo Tassa Posan Namo Tassa Posan Namo Ting Ting Ta Trong Posan Namo Ting Ting Ta Trong Posan Namo Ting Ting Ta Trong Posan. Silakan duduk kembali, dibuka halaman 62, 63, 64. 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk melapangkan jalan almarhumah. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bahasa Indonesianya bersama-sama. 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Lisila Santi Handoko. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 klesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B, C, D, halaman awal. Itu mic-nya itu bisa enggak? Bisa. Bisa. Tes. B. Doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Kembali kita akan bersama-sama dengan penuh sujud kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat, memohon berkah pelindungannya dan bimbingannya untuk membimbing arwah dari almarhumah Ibu Sila Santi Handoko apabila menempati alam surga bahagia. Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nenpok bersama-sama dengan penuh penghayatan untuk mengiringi doa kelahiran kembali, salam cinta kasih, dan juga mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan irama yang sama dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup, masih di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali kami mewakili dari Wihara Budayana Surabaya dan Wihara BDC ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Lisila Santi Handoko. Dapat kita lihat di karangan bunga ada tulisan bahasa Pali, ya.
Sabi sangkara anicca, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Ini sebuah pesan kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga yang mengirim dan kita semua yang membaca. Diingatkan oleh ajaran Sang Buddha bahwa segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini, segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur-unsur ini tidak kekal adanya. Unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini kurang lebih dijelaskan oleh Sang Buddha ada 4 unsur jasmani, di samping juga unsur-unsur rohani pun juga tidak kekal. Menurut tradisi penanganan kematian ini juga ada kaitannya dengan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia, agar unsur jasmani manusia yang terdiri dari unsur padat, ada yang mengatakan dari manusia berasal dari unsur tanah, biar menyatu dengan tanah maka penanganannya dikubur ya, langsung ya kan, ditanam menyatu dengan unsur alam ya. Ini dengan satu pertimbangan juga, di samping segera menyatu dengan unsur alami pembentuk jasmani manusia, namun juga ada pertimbangan keluarga mempunyai tempat ya, tempat pusaran itu nanti sebagai tempat peringatan bagi keturunannya untuk memberikan penghormatan. Kemudian dalam tubuh kita ada unsur api. Bagaimana biar menyatu dengan unsur api? Dengan cara dikremasi ya, unsur api. Di kalangan umat Buddha itu juga banyak yang dikremasi. Nanti setelah dikremasi ada yang ditunggu-tunggu. Kalau kalangan-kalangan tertentu, para rohaniwan agama Buddha itu yang ditunggu-tunggu sisa-sisa kremasi, sisa-sisa pembakaran yang sering disebut dengan relik. Relik itu ya abu juga bisa, tulang juga bisa, ada juga yang berbentuk kristal-kristal. Ternyata unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini, kualitas terakhirnya itu bisa dipengaruhi oleh kualitas seseorang ketika hidup menjalankan sila dan kemoralan. Kalau seseorang menjalankan sila dan kemoralan, menjalankan dhamma ya, kualitas akhirnya itu juga ada yang berbeda. Kalau dikubur ya, ada juga tubuh jasmani manusia ini tidak hancur ya, ada yang tetap utuh. Kalau dibakar juga ada juga bentuk kristal-kristal atau membentuk relik-relik. Ini kategori adalah orang yang suci, namun sebetulnya tidak selamanya disimpulkan itu orang suci. Ada beberapa orang yang dikubur itu tetap utuh jasmaninya. Setelah diteliti ternyata tanah yang dikubur itu penuh racun, mengandung racun, sehingga mikroba-mikroba itu tidak mau ya. Kemudian yang dikremasi pun juga ada juga membentuk tulang-tulang yang berwarna-warni. Ini tidak selamanya juga menunjukkan kesucian seseorang. Semasa hidupnya orang ini suka mengkonsumsi obat rematik ya, itu juga bisa membentuk kualitas tulang yang berbeda dengan tulang-tulang yang lain. Memang ada juga kristal-kristal ya, itu yang disebut dengan relik. Ini sebagai inspirasi bagi umat Buddha bahwa orang jahat itu kalau dikremasi tidak keluar reliknya, hanya orang-orang tertentu saja. Dikatakan di dalam teori agama Buddha adalah energi positif yang terserap ya, itu bentuk kristal-kristal biasanya disimpan ya. Kemudian dalam tubuh kita ada unsur air. Bagaimana biar menyatu dengan air? Penanganannya jenazah itu ditenggelamkan ya, ditenggelamkan atau dihanyutkan. Masih ada juga Osama bin Laden itu dulu ditenggelamkan juga karena tidak ada yang terima ya. Ada juga dihanyutkan, tapi sekarang kan sudah jarang. Di zaman Sang Buddha ada beberapa orang yang tidak mampu, itu tidak mempunyai biaya, itu dihanyutkan di sungai. Kapan hari sempat juga waktu ada COVID itu banyak, karena terlalu banyak mayat-mayat, ada beberapa yang dihanyutkan. Sekarang kan tidak boleh lagi ya. Kemudian ada istilah pemakaman angin. Pemakaman angin itu ditaruh saja di alam terbuka, bisa di hutan-hutan. Di zaman Sang Buddha
itu juga ada. Maka ada Wijaya Suta itu karena mayat-mayat tidak dikremasi, tidak dikubur, ditaruh gitu saja ya. Sekarang pun juga ada di Bali di Trunjang ya, itu tidak dikubur, tidak dikremasi, ditaruh di bawah pohon saja. Kemudian ada penanganan yang lain di Tibet ya, pemakaman langit untuk makan burung-burung pemakan bangkai ya. Walaupun tidak kasihan ya, jasmaninya sudah tidak ada gunanya lagi, alias ini untuk makan-makan, untuk lebih berguna dan bermanfaat juga bagi makhluk-makhluk lain. Toh dikubur juga dimakan cacing-cacing juga ya. Itu penanganan apapun berdasarkan tradisi dan keyakinan masing-masing. Yang terpenting dalam agama Buddha, kita merawat ya, di samping merawat jasad jasmaninya, merawat sukmanya atau arwahnya, arus kesadaran ini. Apabila arus kesadaran ini belum terakhir di alam bahagia, maka kesempatan bagi keluarga-keluarga untuk memberikan dukungan. Di dalam agama Buddha ada satu keyakinan, ada dua berkaitan dengan orang meninggal. Orang meninggal itu ada yang langsung tumimbal lahir, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi begitu meninggalnya seseorang, seketika itu juga langsung diikuti kelahiran berikutnya. Kemudian ada lagi masa transisi. Masa transisinya 49 hari. Maka ada masa transisi, kesempatan bagi keluarga. Sekiranya yang meninggal itu kebaikannya kurang, kesempatan bagi keluarga untuk mengirim pelimpahan-pelimpahan jasa, untuk mempengaruhi, untuk membekali, untuk melengkapi kebaikan-kebaikan untuk telahnya di alam bahagia. Ada yang setiap hari selama 49 hari, ada yang menggunakan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali ya, diakhiri 49 hari. Ada yang terakhir 40 hari adalah hari yang menentukan sekali, karena detik-detik terakhir mau menjelang kelahiran itu sangat penting sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu saat ini Ibu almarhumah saat ini terlahir di alam yang mana. Ya, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga dan bagi kita semua sedharma memberikan dukungan lewat pelimpahan-pelimpahan jasa, lewat belajar dharma, kebaikan belajar dharma, membaca sutra tadi, kita limpahkan untuk almarhumah. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua. Ibu almarhumah segera menikmati alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan melepaskannya. Ditinggal kematian orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun tidak gampang, tidak mudah. Sekalipun sudah jadi rohaniwan agama Buddha, saya sering melihat ada beberapa romo, ada beberapa biku, di saat orang banyak itu ya seolah-olah menerima, tapi di saat sendirian itu banyak juga yang nangisi orang tuanya yang telah meninggal. Artinya belum sepenuhnya menerima dhamma ajaran Sang Buddha itu. Marilah Bapak Ibu kita berdoa, bukan saat ini saja, kita senantiasa mengirim pelimpahan jasa bagi beliau. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, dengan kebajikan yang dimiliki beliau, benar-benar akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.